Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di sini saya moderator dari kelompok 2 kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi narkoba. Jadi everyone, kami kelompok 2 memilih tanaman ganja sebagai bahan presentasi. Oke, di sini ada sedikit profil tentang anggota kelompok kami. Di sini saya sebagai moderator, yaitu di sini saya Nana Ramadhani sebagai moderator. Pemateri 1 ada Nurul Aliza Safiana, pemateri 2 Aisyah Gadis, dan pemateri 3 yaitu Riko Aditya Setiawan. Sebelum masuk ke tahap pembahasan lebih lanjut, seperti yang teman-teman semua ketahui bahwa narkoba sendiri merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan lebih khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat berbahaya lainnya. Narkoba mengandung zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, psikologi seseorang, pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikologi. Nah, narkoba sendiri terbagi dalam narkoba golongan 1, 2, dan 3, dan psikotropika digolongkan dalam 4 golongan. Berdasarkan 3 golongan narkoba yang sudah saya sebutkan barusan, tanaman ganja termasuk ke dalam narkoba golongan 1, yang dimana narkoba golongan 1 merupakan jenis obat-obatan yang hanya dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Adapun macam-macamnya yaitu opium, amfetamin, metamfetamin, heroin, hard, dan yang tentunya adalah tanaman ganja. Oke, kita masuk ke pembahasan lebih dalamnya. Kepada pemateri 1 Nurul Aliza Safiana, waktu dan tempat dipersilakan. Ganja atau marijuana adalah psikotropika Terima kasih Nana sudah yang membuat pemakaiannya mengalami euforia. Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dari zatnya bereaksi tanaman semusim ini dinginnya dapat mencapai 2 meter. Penyebarannya, ganja tidak dilarang untuk wilayah buatan biru. Biru ini adalah Eropa dan wilayah buatan merah masih berstatus sangat dilarang dengan aturan hukum yang ketat dan keras. Backgroundnya adalah cannabis sativa merupakan nama latin dari ganja. Istilah ganja umumnya mengacu kepada pucuk daun, bunga, dan batang dari tanaman yang dipotong, dikeringkan dan dicadar dan biasanya dibentuk menjadi rokok. Ganja juga dikenal dengan sebutan marijuana, grassweed, pot, tea, marijet, dan produknya hemp, hasis, karas, bang, ganja, lada, dan gimsevilla. Ada 3 jenis ganja yaitu cannabis sativa, cannabis indica, dan cannabis ruderalis. Ketiga jenis ganja ini memiliki kandungan tetrahidrokannabinol atau THC berbeda-beda. BNN 2015. Walaupun demikian ganja juga menghasilkan konsekuensi merugikan yang tidak diinginkan, yaitu berupa gangguan fisik dan gangguan mental. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagusan adalah penjelasan singkat tentang background dan penyebaran tanaman ganja yang ada di dunia. Selanjutnya, pemateri 2 akan disampaikan oleh Sarah Harisan Gadis. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tentang dampak negatif dari ganja. Dampak negatif dari ganja ada 3 tahapan, yaitu tahapan paling tinggi, sedang, dan rendah. Tahapan yang paling tinggi yang pertama yaitu kardiovaskular. Apa sih kardiovaskular ini? Kardiovaskular ini yaitu gangguan pada jantung yang dimana kondisi jantung mencakup pembuluh darah dan masalah struktur dan pembekuan pada darah. Yang kedua yaitu skizofrenia. Skizofrenia ini yaitu gangguan psikologi atau gangguan pada pemakai dengan kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan melakukan hal-hal yang lebih baik. Yang ketiga yaitu stroke. Pada pemakai baik usia muda maupun tua bisa beresiko terkena stroke tinggi maupun ringan. Yang keempat yaitu masalah kesuburan ini terjadi pada kebanyakan pada pemakai wanita. Contohnya dengan tidak teraturnya tanggalan menstruasi atau bisa terkena HIV/AIDS. Yang keempat ini bisa diketahui pasti ini terkena pada pemakai perempuan. Jika pemakai ini mengkonsumsinya pada saat sedang kehamilan, tidak hanya melahirkan prematur, bisa saja menghambat pertumbuhan janin dan mengakibatkan kecacatan atau serta leukemia. Dan sedangkan yang tahapan sedang, pertama yaitu hilangnya ingatan. Mengkonsumsi dalam jangka yang lama akan beresiko pada gangguan otak. Yang kedua yaitu iritasi pada paru-paru. Menurut beberapa penelitian, tar pada ganja lebih 3 kali lipat lebih tinggi daripada tar tembakau. Selain itu, asap ganja juga memiliki 70% zat lebih tinggi yang mengakibatkan penyakit paru-paru daripada asap pada rokok tembakau. Maka oleh karena itu bagi pemakai berisiko kanker lebih tinggi. Dan apabila merokok dengan campuran ganja dan tembakau, maka akan mengakibatkan penyakit paru-paru atau kanker lebih tinggi, berisiko lebih tinggi. Yang ketiga yaitu pengembangan sindrom hipnemesis cannabinoid. Sindrom ini terjadi pada pemakai atau penghisap ganja yang terjadi selama bertahun-tahun dan tidak diketahui sampai sekarang bagaimana cara menanggulanginya atau penyembuhannya. Gejala yang dirasakan pada pengidap sindrom hipnemesis cannabinoid ini berupa mual dan muntah serta perut kembung dan sehingga akhirnya berujung dehidrasi. Yang keempat yaitu masalah konsentrasi, kembali lagi kepada hilangnya ingatan. Sama halnya jika mengkonsumsi dalam jangka waktu yang lebih lama, maka akan mengganggu kemampuan berpikirnya otak dan kehilangan memori dan juga menghambat fungsi otak. Dan tingkat yang paling rendah yaitu yang pertama daya ingat berkurang, yang kedua yaitu gelisah, ketakutan, halusinasi, apatis, dan depresi yang seperti melihat hal-hal yang tidak benar-benar ada tetapi diada-adakan. Yang ketiga itu perubahan emosi yang mencolok dan cemas berlebih dan timbul rasa panik. Berikut ada manfaat ganja secara medis. Bisa teman-teman lihat banyak sekali manfaat ganja secara medis, yaitu antiinflamasi, yaitu berupa
obat yang digunakan untuk meredakan peradangan yang disebabkan oleh non-mikroorganisme. Yang kedua yaitu antibiotik. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Yang ketiga yaitu antidepresan, yaitu untuk mengatasi depresi. Yang keempat antipsikotik, yang kelima antioksidan. Jenis-jenis ganja di sini ada 3 yang bisa kami sebutkan. Jika kurang lebihnya teman-teman bisa mencarinya di internet. Di sini ada cannabis sativa. Cannabis sativa ini merupakan tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal sebagai obat psikotropika karena adanya kandungan zat tetrahidrokannabinol atau THC. Yang kedua ada cannabis indica. Cannabis indica ini adalah zat narkotika pada bijinya. Tetrahidrokannabinol yang bisa membuat pemakainya mengalami euforia. Dan yang terakhir yaitu cannabis ruderalis, yaitu sumber serat industri, minyak cucian, makanan rekreasi, dan obat-obatan. Sekian, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri dua kami. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita para pembicara gadis, ternyata tanaman ganja ini selain memiliki dampak negatif dan juga memiliki manfaat secara medis. Seperti yang oke, jadi jenis-jenis ganjanya bisa kalian searching lebih lanjut lagi di Google. Pembahasan lebih lanjutnya yaitu tentang bagaimana sih cara pengobatan untuk pecandu ganja itu akan disampaikan oleh pemateri 3 kita yaitu Riko Aditya Setiawan. Waktu dan tempat silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada moderator Ana yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi ketiga yaitu tentang pengobatan untuk pengguna ganja. Sebelumnya saya akan memperlihatkan foto before after dari pengguna ganja. Bisa dilihat before sebelah kanan dan after sebelah kiri. Kanan kalau hadap sini. Ya, before sebelah kanan, after sebelah kiri. Di sini ada 3 macam cara untuk pengobatan pengguna ganjanya. Yang pertama adalah hobi. Mencari hobi baru akan membuat pengguna memiliki kesibukan lain sehingga membantu mengalihkan pengguna dari keinginan mengkonsumsi ganja lagi. Dan yang kedua ada terapi perilaku kognitif, yang dimana terapi ini akan bekerja sama untuk mengatasi masalah kesehatan dan hal yang mendasari pikiran ataupun perilaku yang berkontribusi pada pecandu narkotika atau ganja tersebut. Dan yang ketiga ada manajemen kontingensi, yang dimana metode ini kadang-kadang digunakan di klinik penyalahgunaan zat yang berfungsi pada mempromosikan perilaku positif, yang contohnya itu tidak menggunakan ganja, misalnya dengan menggunakan hadiah atau yang lain. Selain ada 3 cara yang saya sebutkan tadi itu, ada beberapa cara yang lebih simpel untuk pengobatan pecandu ganja tersebut, yaitu dengan ada anjuran untuk melakukan aktivitas-aktivitas positif, misalnya olahraga, mengerjakan hobi atau mengikuti bakti sosial, atau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau melakukan hal-hal yang religius, contohnya sholat atau mengaji. Dan tidak lupa juga untuk banyak makan buah dan sayuran. Anjuran untuk mengisi waktu luang dengan pekerjaan atau luang yang berlebihan dapat menyulitkan seseorang atau pengguna ganja berhenti dari kecanduan. Dan tentunya masih banyak metode-metode lain yang bisa dilakukan. Pengobatan ini pasti bisa berhasil jikalau terus-menerus dilakukan. Ya, dari saya sampaikan. Pemateri 3. Di sini mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Adakah pertanyaan dari teman-teman sekalian? Mungkin ada hal yang kurang dimengerti, ada yang kurang jelas yang sudah disampaikan oleh pemateri kami. Di sini kami membuka 3 pertanyaan dari masing-masing kelompok.
kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4. Pertanyaan ada Yuk, silakan. Masing-masing kelompok 1 pertanyaan. Oke. Jika bertanya silakan angkat tangan, kemukakan apa yang mau ditanyakan. Oke, bertanya dari kursinya aja ya. Nanti kelompok yang presentasi akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Silakan. Saya sebenarnya kelompok 4. Ya, dari kelompok 4 silakan bertanya. Apa yang mau ditanyakan? Tadi teman kita namanya Alika mengatakan ada beberapa negara yang membolehkan menggunakan narkoba, tapi ada beberapa negara yang tidak menggunakan. Negara apa saja yang tidak diperbolehkan menggunakan narkoba di negaranya dengan alasan apa? Itu dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya kepada saudari Eka juga. Ya, pertanyaannya kita tampung dulu sebentar. Ya. Kita menjawab pertanyaannya. Ditampung. Ya, pertanyaan berikutnya dari kelompok. Ya. Oke. Ditulis ya. Dari kelompok yang presentasi silakan dicatat. Dari kelompok 1 akan Ya. bertanya. Dari before afternya bisakah dijelaskan perbedaan apa saja yang timbul akibat pemakaian ganja tersebut? Oke. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kita tampung dulu. Pertanyaan terakhir silakan. Tinggal dari kelompok 2 dan pertanyaan. Kelompok 2 silakan. Jika ada pertanyaan. Nggak ada? Ya, bila tidak ada silakan dijawab. Ya. Pertanyaan 1 tadi dari kelompok berapa? 4. Negara mana saja yang membolehkan, yang tidak membolehkan pemakaian narkoba? Alasannya apa? Silakan dijawab. Oke, jadi dua pertanyaan dari kelompok 4 dan kelompok 1. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan tim penjawab ya, dari kelompok 2 yaitu yang 1 Bayi Andi Azhara dan penjawab 2 yaitu Najwa Aulia Fitriani. Waktu dan tempat dipersilakan. Silakan dijawab. Ayo dijawab. Silakan diperhatikan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai penjawab 1 akan menjawab soal dari kelompok 4. Sebelumnya saya berterima kasih kepada kelompok 4 yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Soalnya, negara apa saja yang tidak diperbolehkan dan apa alasannya? Jawabannya Indonesia sama seperti Malaysia, Rusia, dan China masih menolak legalisasi ganja karena dianggap masih tergolong obat berbahaya. Itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Iya.
Indonesia, Malaysia, ya, Singapura, ya. Nah, itu salah satu yang negara yang melarang narkoba karena masih tergolong apa tadi katanya? Obat terlarang. Ya, dan negara kita Indonesia memang melarang persebaran narkoba, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bisakah dijelaskan before afternya perbedaan yang timbul akibat ganja? Ya. Perbedaan dari wajah di foto itu bahwa pengguna ganja, ya, sebelumnya dengan sesudah dia menggunakan. Nah, jadi perbedaan dari wajahnya itu sebelum mengguna dengan setelah menggunakan. Bedanya di mana? Perlu ini ditanyakan. Nah, tadi tidak dijelaskan kenapa perubahan itu seperti itu. Itu maunya ini pertanyaan dari kelompok 1. Nah, minta dijelaskan. Yo, silahkan. Oke, tolong yang lain disimak. Oke, bisa dilihat dari perbedaan padahalnya antara kerusakan ya, sebelumnya kulitnya normal, bagus ya. Nah, setelah pengguna mulai membentuk bercak-bercak itu pada foto yang laki, ya. Pada foto yang laki itu ada bercak-bercak, ya. Nah, dan bahan pantangannya yang menjadi kurang. iya, ini efek bagi pengguna, ya. Nah. Mungkin hanya itu yang saya jawab. Sekian dan terima kasih. Boleh. Silakan mau dilengkapi. Kepada menjawab dari kelompok 2. Nah, di sini saya ingin menambahkan perbedaan dari. Iya. Ya, bisa kita lihat di sini kayak banyak banget perbedaannya, mulai dari wajah mulai berikut, terus adanya flek-flek wajah yang muncul setelah penggunaan ganja. Bisa dipahami oleh kelompok. Izin menambahkan lagi pertanyaan dari kelompok 4, yaitu negara apa saja yang tidak diperbolehkan menggunakan narkoba. Oke, perlu direvisi kembali bahwa yang di sini yang kita bahas adalah penyebaran tanaman ganja, bukan penyebaran narkoba. Dan bukan penyebaran narkoba ya, kelompok 4. Iya. Yang dibahas itu penyebaran ganja, ya. Tanaman ganja, bukan penyebaran narkobanya. Jadi sekiranya pertanyaannya agak sedikit macet ya dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Oke. Dan terkait dengan pertanyaannya, mungkin tadi sudah dijawab oleh teman saya. Sudah cukup jelas saudari Edwin? Ya, jelas saudari. Terima kasih. Oke, silakan. Tinggal ditutup, ya. Di kesimpulan, ya. Kesimpulan. Ya, benar dah itu. Ya. Kesimpulannya dari ya, silakan. Kesimpulannya dulu. Mungkin ada pesan-pesan, ya, pesan-kesan, ya, disimpulkan. Ya.
Oke, hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan untuk perhatiannya. Ya. Oke, kita Kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita bahas Tadi, ya. Jadi tanaman ganja ini tidak sepenuhnya mempunyai dampak negatif bagi penggunanya, karena ya seperti yang saya jelaskan juga tadi, bahwa tanaman ganja juga mempunyai manfaat secara medis yang bisa membantu penelitian. Terlepas dari itu penggunaan ganja perlu dipikir-pikir ulangi. Maksudnya nggak usah langsung dipakai gitu aja. Perlu pengawasan ya. Ya, perlu pengawasan dari dokter. Dari dokter. Karena juga penelitian juga nggak langsung dipakai aja tanaman ganja ini, cuma buat penelitian doang. Iya. Oke. Yang dapat disampaikan dari kelompok 2, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aplaus. Waalaikumsalam.